ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia, nikmat serta rahmat-Nya, memberikan kepada kita hari ini bisa hadir dalam daurah Khulafa Ar-Rasyidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu yang bisa membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan membahas sirah seorang sahabat besar, tokoh besar dari sahabat-sahabat Rasulullah, di mana dia mempunyai suri teladan yang baik bagi kita semuanya. Yang jelas di saat kita membaca sirah sahabat-sahabat Rasul atau biografi mereka, kita akan menemukan kemuliaan dan menemukan suri teladan yang baik yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak bisa kita membicarakan secara luas dan sempurna seorang sahabat yang bernama Utsman bin Affan ini. Minimal kita ingin mencoba menggali informasi siapa beliau ini. Para ulama tidak henti-hentinya menulis biografi sahabat-sahabat Rasulullah, tetapi masih ada yang kurang karena begitu besar jasa mereka, begitu besar amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus mencintai mereka. Sebagaimana Al-Imam Tahawi mengatakan, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi wahidin minhum, dan kita juga tidak boleh terlalu melampaui batas bersikap dan menyikapi seorang dari mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, kita juga tidak boleh berlepas sama sekali, ya. Kemudian wa nubghidu man yubghiduhum, keyakinan kita adalah kita membenci siapapun yang membenci mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak menyebutkan mereka, tidak menceritakan kisah mereka kecuali dengan kebaikan. Hubbuhum din wa iman wa ihsan, karena cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah itu merupakan din, agama Islam ini, wa iman, dan merupakan keimanan, wa ihsan, dan merupakan ihsan, kebaikan, wa ba'duhum kufur, dan membenci mereka merupakan kekufuran,
wa nifaq dan kemunafikan, wa tughyan dan kezaliman, hal yang melampaui batas. Inilah perkataan Al-Imam Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan merupakan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mereka termasuk khairul qurun, sebagaimana Nabi mengatakan khairul qurun atau khairun nas qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. Ini keyakinan kita tentang sahabat-sahabat Rasulullah, terutama para khulafa ar-rasyidin, para khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin umat Islam sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang pertama kali yang masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka, orang-orang yang mengikuti ajaran mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, maka Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, maka Allah akan persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi ikhwan wal akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, ini sudah cukup bagi kita rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in, baik itu dari kalangan muhajirin, orang Mekah yang hijrah ke Madinah bersama Rasulullah saat itu, atau orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang tinggal di Madinah kemudian mereka menolong orang-orang muhajirin, dipastikan mereka adalah orang-orang yang baik oleh Allah, dan Allah pastikan mereka masuk surga, ya, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya dalam hadis sahih riwayat Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan seorang pun ya mencelah, mengejek seorang pun dari sahabat-sahabatku. Jangan kau mencoba untuk mencelah, mengejek, menghina seorang pun dari sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Seandainya seorang dari kalian berinfak, infaknya sebesar gunung Uhud berupa emas, jika diumpamakan gunung Uhud itu emas, diinfakkan setiap hari di jalan Allah, ini untuk masjid, ini untuk fuqara wal masakin, ini untuk janda, untuk orang-orang yang enggak mampu, kullu yawm dia infakkan, ya, tidak akan mencapai derajat seorang pun dari sahabat-sahabatku, walaupun sedikit, tidak akan mencapai derajat sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadirin sekalian tentang akidah kita terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang khalifah yang ketiga yang akan kita bicarakan sekarang ini. Dialah Utsman ibn Affan, dijuluki Dzun-Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa memiliki dua cahaya? Karena dia menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang pertama dia menikahi Ruqayyah, ya, kemudian Ruqayyah meninggal di saat perang Badar. Oleh karena itu Utsman memang tidak ikut perang Badar. Rasul sendiri yang memberikan izin agar Utsman tidak ikut serta dalam perang Badar untuk menemani istrinya yang lagi sakit parah, Ruqayyah. Tapi kemudian Utsman diberikan oleh Rasul kabar gembira mempunyai pahala seperti orang yang ikut serta dalam perang Badar dan mendapatkan pahala seperti yang didapat orang yang pergi perang Badar. Kemudian setelah menikah dengan Ruqayyah, Utsman ini ditawari oleh sahabat-sahabat untuk menikahi putri-putri mereka, tapi ditolak sama Utsman karena Rasul menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Dan tidak lama kemudian Rasul menikahkan dengan adiknya Ruqayyah, menikahkan putrinya sendiri yang kedua yang bernama Ummi Kulsum. Ya, Ummi Kulsum kemudian meninggal pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika meninggal masih bersama Utsman ibnu Affan. Kemudian Rasul mengatakan kepada Utsman, "Wallahi ya Utsman, seandainya aku mempunyai 3 putri yang ketiga, aku akan nikahkan kepada kamu." Ini merupakan pujian Rasulullah terhadap Utsman, sehingga dia dijuluki Dzunnuraini, yang memiliki 2 cahaya. Utsman ibnu Affan, hadirin sekalian, adalah seorang yang tumbuh dari keluarga kaya raya, ya, Utsman ibnu Affan, di mana beliau adalah namanya Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ibu beliau adalah Arwah binti Quraisy bin Rabi'ah. Usia beliau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir di daerah Taif. Taif itu merupakan daerah pegunungan yang hawanya dingin sekali. Ya, sekitar 100 km dari kota Mekah. Daerah yang paling subur di kawasan Hijaz. Ya, kalau Hijaz itu antara Mekah, Madinah dan sekitarnya, itu namanya Hijaz. Tapi kalau Riyadh sana itu namanya Najd. Ya, kelahiran daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang keempat yang bernama Abdi Manaf. Jadi dia memang berasal dari Bani Umayyah, dari kalangan orang terpandang di tengah mereka. Keluarganya kaya raya, Utsman bin Affan ini. Ya, kaya raya dan pandai-pandai, terutama dalam hal bisnis dan perdagangan dan dalam hal politik dan kenegarawanan. Ya, ini kelebihan daripada Utsman dan keluarga-keluarganya. Ayah beliau saudagar besar, tajir kabir. Ya, dagangannya senantiasa pulang pergi dari negeri Arab ke negeri Syam. Artinya sebelum Rasulullah SAW diutus, ayah Utsman ini dan keluarganya sudah berbisnis lintas negara, ekspor dan impor lah kalau bahasa kita. Ya, memang dari keluarga kaya raya Utsman ini. Ketika ayahnya meninggal dunia, Utsman yang mengembangkan peninggalan ayahnya dalam perdagangan, sehingga hartanya bertambah banyak, dan ini suatu saat akan menjadi bekalnya dalam berjihad dan berbuat kebajikan. Karena dia banyak bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan Utsman ibn Affan. Dan hadirin sekalian, Utsman ini memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Dia pertama kali memang mempunyai sifat malu, ya, yang jarang dimiliki oleh yang lainnya. Malunya luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga merasa malu dengan Utsman ibn Affan. Begitu juga para malaikat malu dengan Utsman ibn Affan. Nanti kita akan bawakan beberapa dalilnya. Kemudian dia seorang yang zuhud, seorang yang zahid. Walaupun dia kaya raya, tapi bagi dia kekayaan tidak taruh di hatinya. Kekayaan dia taruh di tangannya. Begitu mudah dia mengeluarkan uangnya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudah dia membantu fuqara wal masakin, membantu para kaum muslimin yang membutuhkan biaya dan bantuan logistik dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Dia seorang yang zahid, dia orang kaya tapi juga tidak lupa zikrullah,
tidak lupa ibadah. Karena memang begitulah hadirin sekalian, kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk apa? Ibadah. Jangan lupa Anda ibadah. Dimanapun Anda berada, jangan lupa salat, jangan lupa membaca Quran, jangan lupa belajar tentang Islam ini. Siapapun Anda dan bekerja apapun posisi Anda, jabatan Anda, jangan lupa ibadah, jangan lupa salat. Karena kita diciptakan oleh Allah ini untuk apa? Ibadah. Dan masa hidup kita di dunia ini tidak lama. Umur kita terbatas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru besarnya Utsman ibn Affan, sahabatnya, begitu juga mertuanya Utsman ibn Affan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah, dipuji di langit dan dipuji di bumi. Karena apa? Karena banyaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an sering disebut dengan nama bi'abdihi atau panggilan Abdullah ala abdihi, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Begitu juga Allah berfirman dalam surah Al-Jin ayat 19. Wa innahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan ketika hamba Allah Abdullah, maksudnya Nabi Muhammad, berdiri salat dan dia minta kepada Allah, bermunajat kepada Tuhannya, hampir para jin-jin itu mengerumuninya. Dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama juga Allah berfirman, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Qur'an, atas hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam ini. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dan dipuji oleh malaikat dan manusia di bumi karena banyaknya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Kana zahidan 'abidan lillah, hafizan lil Quran. Utsman orang yang zahid, orang yang banyak ibadahnya kepada Allah dan orang yang termasuk penghafal Al-Quran. Utsman ibn Affan, kalau dia membaca Al-Quran dari mulai ba'da subuh sampai zuhur, hada Utsman ibn Affan. Padahal dia seorang tajir, pedagang, bisnis besar, tapi dia tidak lupa kepada kewajibannya zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Dia termasuk orang yang pertama kali masuk Islam karena berkat dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan Abu Bakar mempunyai jasa besar. Ya, berapa banyak orang-orang yang masuk Islam berkat dakwah beliau radhiyallahu anhu arda, termasuk Utsman. Dan Utsman dan Abu Bakar ini dua sahabat yang sudah berteman lama sebelum Rasulullah diutus sebagai nabi. Ya, sehingga pernah Abu Bakar mengatakan, ya Utsman, sungguh engkau rugi ya Utsman, engkau ini orang yang mempunyai akal. Engkau ini bukan orang bodoh ya Utsman. Tidak tersamar di hadapanmu antara yang batil dan yang hak. Tidak ada yang menyamarkan dalam dirimu. Kamu sudah tahu ini batil dan ini yang benar. Apakah berhala-berhala yang disembah oleh kaum kita ini itu bisa mendengar, bisa melihat, ya, bisa berbicara? Tidak bisa mendatangkan apa-apa ya Utsman. La yanfa' wa la yadur. Tidak bisa bermanfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat ya Utsman. Utsman paham, iya, ya, aku juga berpikir demikian. Maka semenjak itu Utsman ibn Affan masuk Islam. Dan dia masuk Islam setelah Abu Bakar, setelah Khadijah binti Khuwailid istri Rasulullah radhiyallahu anha, setelah Ali bin Abi Thalib, setelah Zaid bin Harithah. Ya, sosok orang yang mudah menangis ketika dia mengingat akhirat, orang yang selalu menangis ketika membaca Al-Quran. Ya, orang yang khusyuk hatinya, penuh dengan tawadhu di hadapan Allah. Hatinya bersih dari sifat hasad dan iri dengki. Itulah kelebihan daripada Utsman bin Affan. Dan
Dia termasuk Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga yang kita disuruh mengikuti ajaran beliau. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, ya, yaitu Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, karena mereka khalifah-khalifah yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di atas petunjuk wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi gerahammu ajaran-ajaran mereka. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhlah oleh kalian hal-hal yang baru dalam hal agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena hal yang baru dalam hal agama itu apa? Bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dialah Utsman, seorang khalifah yang ketiga setelah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan beliau termasuk juga minal asyrah al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia masih hidup di dunia, sudah dijamin masuk surga. Ini kelebihan daripada Utsman ibn Affan. Sebagaimana Utsman ini mengatakan, demi Allah, di masa jahiliyah sekalipun aku tidak pernah berzina. Ini menunjukkan seorang yang mulia, ya, Utsman ibn Affan. Walaupun Anda tahu kehidupan jahiliyah, ya, dia hidup di tengah-tengah kota Mekah, jahiliyah di sekitarnya, tapi dia tidak terpengaruh, akalnya sehat, ya, dia diberikan oleh Allah akal yang bagus sehingga dia tidak terpengaruh dengan akhlak-akhlak, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang menyembah berhala dan berbuat zina, minum khamr. Dia tidak terlibat sama sekali dalam hal ini, walaupun manusia sekitarnya dalam alam jahiliyah. Dia mengatakan, aku tidak pernah berzina, ya, sebelum Islam, apalagi setelah Islam. Aku pun tidak pernah berangan-angan memiliki agama selain agama Islam ini, setelah Allah memberikan hidayah kepadaku. Dan aku tidak pernah membunuh orang lain. Lantas atas dasar apa mereka membunuhku? Ya, inilah perkataan Utsman, terutama ketika di zaman fitnah, ketika dia mau dibunuh oleh para pemberontak-pemberontak yang berbuat keji terhadap beliau. Kemudian juga ia tidak pernah sujud kepada sebuah patung pun, ya, seperti Abu Bakar, ya, walaupun dalam kehidupan jahiliyah di sekitarnya orang menyembah patung, dia tidak pernah terlibat dalam penyembahan kepada berhala. Tidak pula berbuat keji, tidak pernah minum khamr, baik sebelum Islam maupun sesudah Islam. Aku tidak pernah bernyanyi sebagaimana layaknya orang-orang jahiliyah menyanyi, dan tidak pula punya angan-angan. Aku tidak pernah minum khamr di masa jahiliyah maupun setelah Islam. Itulah kelebihan daripada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardha. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini pada waktu jahiliyah diberi kunyah atau dipanggil Abu Amr. Tapi ketika dia menikah dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah dan mempunyai anak, maka dia beralih mempunyai kunyah Abu Abdullah, karena dia mempunyai anak namanya Abu Abdullah. Itulah kunyah Utsman yang baru. Bisa dipanggil Abu Amr, terkadang dia dipanggil apa? Abu Abdullah. Kemudian Utsman ini sekali lagi mempunyai nasab yang tinggi, ya, di mata Quraisy, dan mempunyai sikap yang bagus, yang mulia daripada pemuda-pemuda Quraisy di zamannya. Kemudian dikatakan di sini oleh Imam Az-Zuhri, Utsman ini berwajah tampan, rupawan, ya, Utsman ibn Affan. Bentuk mulutnya bagus, berbau bidang, ya, berdahi lebar dan mempunyai telapak kaki yang lebar.
Kemudian Ibnu Jauzi mengatakan Utsman mengingkarkan keislamannya sebelum Rasulullah SAW memasuki rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi dia memang termasuk as-sabiqin al-awwalin. Ya, dulu Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, tetapi dakwah secara sir. Jadi masa periode Mekah itu ada dua masa. Yang pertama dakwah sirriyah, ya. Pada masa 3 tahun itulah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara sirriyah, terutama di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapa Rasul melakukan dakwah sirriyah? Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan hal yang baru, yang belum terlintas di benak dan pikiran orang Quraisy. Selama ini orang Quraisy menyembah berhala-berhala. Artinya menjadikan berhala-berhala itu adalah sebagai tawassul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Rasul, di mana Rasul menyuruh kepada kaumnya agar mereka berdoa langsung kepada Allah dan mereka beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal ini tidak mudah diterima oleh orang Quraisy yang sudah bertahun-tahun mereka meyakini penyembahan kepada berhala. Oleh karena itu, supaya tidak menimbulkan kepanikan dan kegoncangan yang dahsyat di masyarakat Quraisy, maka Rasul tidak langsung mendakwakan terang-terangan. Maka dipakailah rumah Arqam bin Abil Arqam, karena rumahnya agak di atas ya, dekat Masjidil Haram, tapi agak ke atas sehingga tertutup dengan bukit ya. Maka disitulah Rasul berdakwah. Terkadang Rasul ke sana jam 12 malam berdakwah ya, terutama orang-orang yang tidak mampu, para budak, orang-orang yang miskin. Itu yang dibuat target Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian kadang sebelum subuh sudah selesai. Sehingga waktu itu ketika dakwah Syria, banyak orang Quraisy tidak mempedulikannya, tidak ada masalah, belum ada gangguan. Ini berlangsung 3 tahun. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah terang-terangan. Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Kerjakan ya Muhammad apa yang kamu diperintah, sampaikan, dan berpaling kamu dari orang-orang musyrikin. Maka setelah itu Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, dan baru setelah itu Rasul mendapatkan apa yang dinamakan dengan perlawanan, kemudian celaan, tuduhan, dan macam-macam. Dan Utsman ibn Affan sudah masuk Islam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu Utsman ibn Affan masuk Islam, ada di sini sebuah cerita di mana Utsman ini ketika masuk Islam, pamannya yang bernama Al-Hakam bin Abil As bin Umayyah mengikat ya tubuh Utsman ini dan menghardik, membentak, ya apakah engkau tinggalkan agama nenek moyangmu dan masuk ke agama Islam yang baru ini? Ya, Utsman tetap bergeming, dia tetap istiqamah. Ya, akhirnya ketika melihat begitu kuat dan bajahnya sikap Utsman, dibiarkan sama pamannya sehingga dia terus memeluk agama Islam ini hingga wafat. Itu yang dialami oleh Utsman ibn Affan. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman ini dijuluki juga sahibul hijratain karena dia berhijrah 2 kali. Pertama hijrah ke Habasyah ya bersama istrinya,
dan yang kedua dia pulang dari Habasyah kemudian hijrah ke Madinah. Ya, dia termasuk sahibul hijratain. Habasyah itu adalah Ethiopia. Kemudian dikatakan dia termasuk orang pertama kali hijrah di jalan Allah bersama keluarganya setelah Nabi Lut alaihissalam, yaitu hijrah, setelah itu hijrah ke Madinah. Dan dikenal Utsman ini dalam sejarah Islam mempunyai dua sifat yang utama yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Pertama, sifat yang pertama adalah al-haya, yaitu malu. Sebagaimana Nabi mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang kecuali kebaikan. Orang mempunyai sifat malu itu bagus. Dan itulah Utsman ibn Affan. Sebagaimana dikatakan di dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidai. Katanya Aisyah Ummul Mukminin, dia itu bercerita, ya, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahku dalam keadaan tersingkap dua paha atau dua betis beliau. Ya. Kemudian fasta'dana Abu Bakar. Abu Bakar minta izin ingin masuk, ingin bertemu dengan Rasulullah. Fa'adzinalah, kemudian diizinkan oleh Rasul Abu Bakar masuk. Wa huwa ala tilkal hal, dan dia berada dalam kondisinya itu, yang terbuka dua pahanya atau dua betis beliau. Fatahaddatsa, berbicara, ya. Summa ista'dana Umar, kemudian setelah itu pergi Abu Bakar, selesai masuk kemudian Umar minta izin. Begitulah Rasulullah masyhul, orang yang sibuk sekali. Urusan pribadi, urusan masyarakat, ya, belum lagi dia berdakwah. Itu yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama istadzana Umar, kemudian Umar minta izin agar masuk. Fa'adnalah, diizinkan oleh Rasulullah, Umar masuk. Wa huwa kadzalika ala dzalikal hal. Begitulah Umar ketika masuk, Rasul tidak mengubah keadaannya. Masih seperti terbuka dua pahanya dan atau betisnya. Kemudian setelah selesai keluar Umar, ya, summa istadzana Utsman. Utsman kemudian mau masuk juga minta izin kepada Rasul. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu. Kemudian Rasul langsung memperbaiki duduknya dan kemudian memperbaiki posisi bajunya ditutupi, ya. Qala Muhammad wala aqulu dzalika fi yawmin wahid. Fadakhala fatahaddatsa falamma kharaj qalat Aisyah dakhala Abu Bakar falam tahtasha lahu wa lam tubalihi thumma dakhala Umar falam tahtasha lahu wa lam tubalihi thumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabak faqala ala astahyi min rajulin tastahyi minhu malaika. Setelah selesai semuanya, ya, Utsman juga keluar setelah berbicara sama Rasulullah. Aisyah kemudian menemui Rasul dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Abu Bakar masuk menemui kamu, namun engkau tidak bersiap menyambut dan tidak memedulikan keadaanmu, bajumu. Ya, begitu juga Umar masuk. Ya, begitu juga kamu tidak peduli dengan keadaanmu. Ketika Utsman ibn Affan masuk, tapi engkau segera duduk membenahi pakaianmu. Ya, kenapa ya Rasul? Maksudnya Aisyah seperti itu. Inilah termasuk kepandaian daripada Aisyah. Sehingga Aisyah termasuk di antara sahabat perempuan yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia memang seorang wanita yang cerdas. Maka Rasul mengatakan, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaika. Ya Aisyah, tidakkah aku malu? Tidakkah aku merasa malu dengan seseorang yang dimana malaikat pun malu kepadanya? Ya, Anda bisa bayangkan kalau teman Utsman, Rasul malu kepada Utsman bin Affan. Begitu juga malaikat malu kepada Utsman bin Affan. Sungguh mulia hadirin sekalian kedudukan seorang khalifah yang ketiga ini, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Itu yang terjadi. Begitu juga sifat yang kedua, yaitu dia mempunyai sifat karam, seorang yang karim, dermawan. Dia tidak takut miskin untuk menyumbangkan dan menginfakkan harta bendanya, terutama pada satu kejadian yang dikatakan oleh para sahabat Utsman ini telah masuk surga pada dua keadaan, yaitu yang pertama dia menginfakkan hartanya membantu pasukan kaum muslimin yang akan berperang melawan orang Romawi, ya, pada suatu kondisi yang sangat susah,
di saat umat Islam lemah ya keuangannya, pada musim panas umat Islam butuh bantuan logistik, butuh bantuan uang dan yang lainnya. Begitu juga Rasul. Maka tiba-tiba Utsman ibn Affan membantu dengan banyak sekali yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul waktu itu butuh bantuan sampai beliau mengatakan, man jahaza jaisal usra falahu jannah. Barang siapa yang membekali tentara perang Tabuk, ya, perang Tabuk, jaisul usra, perang yang sangat susah, di mana Rasul butuh berjalan dari Madinah menuju Tabuk ini butuh waktu sebulan. Ya, bersama tentaranya butuh waktu sebulan di saat musim panas. Ya, kaum muslimin diuji seperti itu. Perbekalan sedikit yang dilawan orang Romawi, ya, yang penuh dengan kelengkapan persenjataan, persiapan semuanya lengkap. Orang Romawi, orang besar-besar, itu yang dilawan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi memberikan motivasi, siapa yang bisa membantu persiapan tentara ini, falahu jannah, maka dia dipastikan masuk surga. Maka tampillah Utsman ibn Affan dengan 950 ekor onta lengkap dengan perlengkapannya. Ya, Anda tahu waktu dulu, ya, bayangkan termasuk orang yang kaya raya, 950 ekor onta. Ya, orang yang membunuh sengaja atau tidak sengaja itu harus membayar diat 100 ekor onta. Termasuk banyak. Ini Utsman 950 ekor onta lengkap dengan perlengkapannya, 50 ekor kuda dan harta sebanyak 1000 dinar emas. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Dulu seperti itu. Sampai Rasul tercengang melihat sumbangan Utsman, membalak-balikkan emas ini, koin-koin emas. Luar biasa. Seakan-akan nggak percaya. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Harta yang begitu banyak. Ya, dia tanpa takut miskin. Itulah Utsman ibn Affan. Sehingga Rasul mengatakan, ma barra Utsman ma amila ba'da yaum. Rasul mengatakan seperti itu, tidaklah membahayakan bagi Utsman apapun yang dia lakukan setelah ini. Dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cintanya kepada Rasul, cintanya kepada kaum muslimin, dia menyerahkan semuanya hartanya. Ya, diberikan dalam jumlah yang tidak kecil. Ya, sebelumnya juga sahabat Abu Bakar, apalagi Abu Bakar memberikan seluruh hartanya. Tapi hartanya Abu Bakar tidak sebanyak hartanya siapa? Utsman ibn Affan. Ya, Umar memberikan separuh hartanya. Utsman begitu tidak kalah. Ya, jadi perlu hadirin sekalian, dakwah Islam ini didukung oleh orang-orang kaya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya seorang sahabat namanya Utsman ibn Affan. Perlu dana, ya. Dakwah ini membutuhkan dana besar, bukan sedikit. Tapi harus dikelola dengan baik. Ya, tidak boleh kemudian diselewengkan, apalagi korupsi. Yang pertama, yang kedua, kata para sahabat, dia membeli Bi'r Ar-Rumah. Bi'r Ar-Rumah. Bi'r Rumah, sumur Ar-Rumah namanya, kebetulan namanya Ar-Rumah, bukan rumah-rumah gitu ya. Bahasa Indonesia kan rumah. Tapi namanya Ar-Rumah. Sumur ini milik orang Yahudi, di mana kaum muslimin butuh, ya, air minum yang jernih yang bisa mereka minum. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membeli sumur Ar-Rumah dan menjadikan gayung miliknya bersama dengan gayung milik kaum muslimin, maka dia masuk surga. Kemudian tampillah Utsman sekali lagi membeli sumur Ar-Rumah ini milik orang Yahudi dan dilipat gandakan oleh orang Yahudi ini, ya, sampai 40.000 dinar dibeli sama Utsman, tetap dibeli. Walaupun engkau akan naikkan lagi, aku akan tetap beli. Ya, Utsman ibn Affan tidak berpikir panjang. Selama itu kebaikan untuk kaum muslimin di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu ringan dia membantu mengeluarkan uang tanpa takut miskin. Inilah kualitas daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah, azza wa wa iyyakum. Kemudian juga Utsman
pernah pada masa pemerintahan Abu Bakar memberikan gandum, ya, tepung gandum itu diangkut dengan 1.000 ekor onta. Ya, rombongan dagangannya Utsman ini ya, diangkut oleh 1.000 ekor onta, kemudian dibagikan kepada kaum miskin, ya, pada waktu musim kering saat itu pada pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW berniat untuk melakukan umrah. Ya, melakukan apa? Umrah. Sudah lama Rasul tidak umrah. Maka Rasul ingin akhirnya bersama para sahabatnya sekitar 1.500 orang pergi untuk umrah, memakai baju ihram dari kota Madinah, bermikot di Dzul Hulaifah atau sekarang disebut dengan Bir Ali. Niatnya untuk umrah. Tetapi ketika sampai di Hudaybiyah, terdengar orang Quraisy bahwa Rasul bersama rombongannya 1.500 orang mau masuk Mekah, dihadang langsung sama orang Quraisy. Orang Quraisy tidak rela, akan dihadang habis-habisan bila perlu perang. Para sahabat ketika mendengar penghadangan ini juga tidak mau terima begitu saja. Biarpun dengan pakai baju ihram siap berjihad, siap berperang. Tapi dilarang sama Rasul. Terjadi beberapa kali perundingan dan mengirim utusan, dan termasuk yang diutus adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda. Ya. Dan Utsman ini kenapa diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Waktu itu Rasul mengutus Abu Bakar menolak. Dan Rasul mengutus Umar menolak. Ya Rasul, jangan mengutus aku ya Rasulullah. Aku dibenci sama orang-orang Quraisy ini. Jangan mengutus aku. Aku dimusuhi sama orang Quraisy ya Rasulullah. Utus Utsman. Utsman mahbub 'inda muslimin wa mahbub 'inda ghairil muslimin. Utsman ini dicintai oleh orang Islam, dan orang Islam pun mencintai Utsman. Akhirnya Utsman berangkat ke Mekah. Diutus oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di Mekah, Utsman disambut luar biasa. Bahkan disuruh tawaf Utsman ini. Tapi Utsman mengatakan, lah, aku tidak akan tawaf sebelum Rasulullah tawaf dulu. Katanya begitu. Dijamu makan, sehingga lama betul Utsman ditunggu oleh Rasul dan para sahabatnya. Sehingga tersebar isu, bahwa Utsman qatil, bahwa Utsman dibunuh. Langsung Rasul tidak mau terima dengan kabar ini, dan Rasul membaiat para sahabatnya, ya, dengan istilah bai'atul maut atau bai'atul ridwan, atau dikenal dengan bai'atul syajarah, karena berbaiat di bawah pohon apa? Syajarah, di bawah pohon besar yang rindang, atau dikenal dengan bai'atul maut, ya. Dan Rasul juga mengatakan ini tangannya Utsman. Utsman memang tidak terlibat dalam bai'atul ridwan, tapi sudah diwakili oleh tangannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang-orang akan menuduh bahwa Utsman tidak terlibat, ya, tidak mau ikut bai'atul ridwan, dibantah oleh para ulama. Makanya katanya sahabat Abdullah ibn Umar, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki orang yang terpandang selain Utsman, maka dia akan mengutus ke Mekah. Tapi tidak ada lagi kecuali Utsman. Ya, kecuali siapa? Utsman. Dia dijamu sama orang Quraisy, diajak makan. Bahkan pada keputusan tetap orang Quraisy menolak, ya, agar Rasul dan para sahabatnya tidak boleh masuk Mekah tahun itu. Dan oleh karena itu Rasul membela Utsman, dan para sahabat sudah bersepakat baiat apapun yang dikatakan Rasul, mereka taat di baiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun misalnya Rasul memerintahkan berperang tanpa persenjataan berat perang yang mereka bawa, mereka pun siap walaupun memakai baju ihram. Nah, itulah kualitas sahabat-sahabat Rasulullah, pemberani, ya, betul-betul taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian siapapun yang terlibat bai'atul ridwan, perjanjian Hudaybiyah, atau disebut dengan bai'atul maut atau bai'atul syajarah, dipastikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka waktu itu antara 1.500 orang atau 1.400 orang dalam beberapa riwayat yang lain. Ya. Dan Utsman termasuk petinggi saat itu karena dia yang dijadikan sebagai utusan menuju apa? Mekah. Ini keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardham. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman di sini seperti dikatakan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya Utsman, ra'aitu qabail al-fajr ka'anni u'titu al-maqalid wal mawazin. Aku bermimpi, kata Nabi, sebelum fajar, seakan-akan aku melihat atau diberi al-maqalid. Maqalid yaitu berupa kunci-kunci, dan mawazin berupa timbangan yang kita pakai ini. Maksudnya seperti itu. Fa'ammal maqalid fahadil mafatih. Ya, kata Nabi, sedangkan maqalid itulah kunci-kunci. Wa ammal mawazin fahiya allati yuzanu biha. Sedangkan mawazin itulah yang dibuat menimbang. Fa wudi'tu fi kaffah wa wudi'at ummati fi kaffah. Kemudian setelah itu aku diletakkan dalam daun timbangan yang lain, dan umatku diletakkan dalam daun timbangan yang lain. Fawazantu bihim farajahtu. Dan ketika ditimbang ternyata aku lebih berat, kata Nabi. Thumma ji'a bi Abi Bakr As-Siddiq fawuzin. Begitu juga didatangkan Abu Bakar As-Siddiq, ditimbang antara derajat umatnya Rasul dengan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lebih berat. Begitu juga thumma ji'a bi Umar fawazan bihim, thumma ji'a bi Utsman fawazan bihim, thumma rufi'at. Begitu juga Umar didatangkan, ditimbang dengan amalan-amalannya para umatnya, ternyata Umar lebih berat timbangannya. Ditanyakan juga yang terakhir Utsman, ditimbang, ternyata Utsman lebih berat daripada seluruh amalan umatnya. Kemudian selesai, ya, terputus mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan siapa? Utsman ibn Affan. Bagaimana para pemberontak, ya, dari orang-orang Khawarij, dari grupnya Abdullah bin Sabah, mengatakan bahwa Utsman seorang khalifah yang nepotisme, selalu mengandalkan keluarganya, mengangkat keluarganya sendiri sebagai pejabat-pejabat negara. Dan Utsman berbuat zalim dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan keji dia alamatkan kepada menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa baca di sini bahwa Utsman orang yang ahli ibadah, ya, orang yang senantiasa menghidupkan seluruh malamnya dengan salat. Dia pernah salat di depan Hajar Aswad, ya, 1 rakaat dibaca seluruh Al-Quran. Ya, 1 rakaat dibaca seluruh Al-Quran di depan Hajar Aswad. Begitu juga orang yang paling pandai dalam hal manasik haji adalah Utsman ibn Affan. Kemudian Utsman menghatamkan Quran 3 hari, ya. Kemudian para sahabat-sahabat merasa berat melihat Utsman sebagai khalifah, orang yang sibuk. Ya Utsman, kenapa seperti ini ya Utsman? Ya, sampai membaca Quran dari mulai ba'da subuh atau zuhur, pada dia orang yang sangat sibuk. Apa kata Utsman? Wallahi, seandainya hati kalian suci, hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Karena hati kita kotor, sehingga kita ini bosan dan jarang membaca Al-Quran, sehingga seringnya membaca Al-Quran, ya, jarang baca apa? Al-Quran. Makanya benar kata Utsman, wallahi seandainya hati kalian ini bersih, suci, kalian tidak akan pernah meninggalkan mushaf Al-Quran dan selalu murajaah membacanya seperti itu. Itu dikatakan oleh Utsman ibn Affan. Dan dia ketika diangkat sebagai khalifah, ya, dia mempunyai suatu amal yang luar biasa, mempersatukan umat Islam dalam satu mushaf dan dalam satu qiraah, dialek. Dia diambil dari dialek yang paling bagus, dari dialek orang-orang Quraisy, orang Arab Quraisy. Karena waktu itu kan Al-Quran ada 7 bacaan, ada 10 bacaan. Ribut kaum muslimin, terutama di daerah Kufa, daerah Basra, di daerah Syam. Ada yang membaca dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud, ada yang membaca dengan bacaannya Ubay bin Ka'ab, berbeda-beda. Ya, tidak ada masalah bagi orang yang ngerti bahwa Al-Quran turun dengan 7 qiraat dan 10 qiraat. Tapi bagi orang yang tidak mengerti, masalah. Sehingga sedikit ini berbeda, hampir mau perang, hampir mau bunuh-bunuhan. Anda tahu watak kerasnya orang Arab. Beda sedikit aja luar biasa.
terjadi bentrok fisik, bahkan sampai takfir, mengkafirkan. Maka Utsman mendapatkan laporan-laporan ini semuanya, akhirnya Utsman berunding dengan para sahabat-sahabatnya, dan setelah itu dia menyatukan bacaan Quran, diambil semua yang berbeda dari segala provinsi, ya, kemudian dijadikan satu bacaan. Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit untuk melakukan ini semuanya dan membakar bacaan-bacaan Quran, kitab-kitab yang tadi itu berbeda dijadikan satu mushaf, dibakar supaya supaya semua umat Islam bersatu. Dan ini pahala besar, jasa besar daripada Utsman ibn Affan. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir fitnah. Utsman ibn Affan ini menjabat sebagai khalifah di saat usianya sudah tua. Utsman bin Affan menjadi khalifah umurnya 70 tahun. Usianya berapa? 70 tahun. Dia menjabat sebagai khalifah sekitar 12 tahun, ya, tepatnya 11 tahun 11 bulan beberapa hari begitu. Tapi dikenal oleh para ulama, yakni kurang lebih 12 tahun. Dia meninggal pada usia 82 tahun. Bayangkan, sudah syekh kabir, ya, orang yang berpengalaman. Dan fitnah ini juga timbul karena orang awam, banyaknya orang-orang masuk Islam difitnah oleh Abdullah bin Saba. Ya, inilah cikal bakal pencetus Syiah. Ya, Abdullah bin Saba membuat fitnah yang luar biasa di Kufa, di Basra, di daerah Syam tentang Umar, bahwa Utsman ini selalu mengangkat saudaranya sendiri dan yang lainnya. Ya, akhirnya dibantah sama Utsman semua fitnah-fitnah itu. Akhirnya ada rombongan dari Mesir yang haji, ya, kemudian setelah itu mereka terfitnah, terprovokasi sampai pada tingkat pengkafiran Utsman, mudah mengkafirkan. Dan ini dibantah oleh sahabat-sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Mereka pura-pura pulang, nggak taunya nggak pulang. Mereka masuk Madinah sekitar 2.000 orang, mengepung Utsman ibn Affan, rumahnya Utsman ibn Affan saat itu. Sudah tua, 82 tahun. Sampai tidak boleh dimasukkan makanan minuman apapun ke rumahnya Utsman, bayangkan. Sudah dibantah sama Utsman tentang keutamaan beliau. Dulu aku memberikan sumbangan sumur ar-rumah di saat muslimin butuh minuman. Sekarang engkau aku tidak berikan minuman kepadaku. Ya, begitulah Utsman. Padahal dia kebaikannya banyak. Dialah khalifah pertama kali yang melakukan pelebaran Masjid Nabawi di saat jumlah manusia sudah mulai banyak dan masjid merasa sempit, dilebarkan oleh Umar, diluaskan. Begitu juga Utsman pertama kali khalifah yang memperluas dan memperlebar Masjidil Haram. Ya. Dan kemudian Utsman dikepung sama pemberontak sekitar 40 hari. Ya. Kemudian Utsman merasa faham tentang hal ini. Ali bin Abi Thalib mengirimkan dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain membawa pedang menjaga Utsman, ditolak sama Utsman, disuruh pulang. Utsman faham sebagaimana yang diberitakan oleh Rasul bahwa Utsman ini akan mati syahid. Utsman akan mati syahid. Bahkan Rasul pernah mengatakan, ya Utsman, engkau diberi kemuliaan oleh Allah, dipakaikan baju, maksudnya khilafah. Nanti orang-orang akan ingin mencabut bajumu, jangan engkau berikan ya Utsman. Itu pesan Rasulullah SAW, tidak akan diberikan karena mereka menyuruh bahwa Utsman harus mengundurkan diri. Ya, Utsman tidak mempunyai sifat seperti itu, dan ini akan membuat sunnah yang tidak baik. Ya, insyaallah. Enggak apa-apa. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Itu yang terjadi, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah tertidur. Allah melaknat orang-orang yang membangunkan fitnah ini. Utsman ibn Affan seorang sahabat yang tidak mau terjadinya pembunuhan di antara kaum muslimin. Ini orang-orang kaum muslimin, orang-orang awam yang sudah terprovokasi fitnah. Kenapa? Katanya para ulama, jumlah sahabat-sahabat juga tidak banyak di Madinah. Ya, dibantah oleh para ulama-ulama, ya, kenapa Utsman ibn Affan kemudian tidak dibela oleh para sahabat-sahabat. Pertama Ali pun juga mengatakan posisiku saat itu lemah.
Ali menemui Utsman juga ditolak oleh Utsman. Pergi kamu ya Ali, tidak ada masalah, pergi kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan kalian meneteskan darah seorang muslim gara-gara aku. Artinya Utsman lebih baik dirinya daripada perang antara pemberontak dengan sahabat yang di Madinah yang jumlahnya sedikit. Bisa jadi kalah para sahabat karena kebanyakan para sahabat di luar Madinah. Mereka berdakwah, mereka berjihad di daerah Syam, di daerah Afrika dan yang lainnya. Karena Utsman punya jasa besar. Dia melakukan futuhat, penaklukan kota-kota sampai ke Afrika sana. Ya, sampai ke Afrika Barat, sampai Tunisia, bahkan sampai ke Andalus. Utsman bin Affan menguasai Mesir dan beberapa wilayah yang dekat dengan Rusia. Ini jeripaya daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan tidak mengajak sahabat untuk melindunginya dia, membiarkan. Akhirnya kesempatan bagi para pemberontak merasa dibiarkan untuk cepat membunuh Utsman. Kenapa Utsman seperti itu? Karena supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak lagi. Ya, dan Utsman merasa paham bahwa inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa dia akan dibunuh. Ya, dan dinyatakan Rasulullah SAW bahwa Utsman ini syahid. Ketika Utsman dan Umar ikut serta membela Rasul, begitu juga Abu Bakar ketika Rasul terjepit pada perang Uhud sehingga Rasul terpaksa naik bukit Uhud. Ya, tiba-tiba bukit Uhud ini bergoncang. Ihtazza Uhud, bergoncang. Maka Rasul mengatakan, asbut Uhud, tenanglah wahai Uhud, jangan bergoncang, karena di atas ada seorang Nabi dan seorang Siddiq wa syahidan. Di atas ada seorang Nabi dan Abu Bakar dan dua orang yang mati syahid. Siapa itu? Umar dan siapa? Utsman. Seperti itu. Dan Utsman, kamu akan diuji, karena sebab ujian itulah kamu akan masuk surga. Ya, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah ini besar. Makanya terjadi fitnah yang luar biasa, kata para ulama, jadilah seperti Utsman. Dia akan masuk surga, selamat. Dia tidak pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, jadilah seperti Utsman. Jangan ikut membunuh. Ya, jadilah seperti Habil dan Utsman. Ketika Qabil mau membunuh Utsman, membunuh saudaranya, walaupun dua nama ini tidak tertulis dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, Qabil dan Habil, tapi dibuat cerita supaya memahami kisah, ya, seperti itu. Jadilah seperti Habil dan seperti Utsman di saat terjadinya apa? Fitnah, sehingga Anda tidak berbuat zalim. Karena yang membunuh ini orang Muslim juga, para pemberontak. Ada juga yang mengatakan yang membunuh terlibat di dalamnya Abdullah bin Sabah yang menutup mukanya karena ada saksi bahwa ada orang hitam masuk kamarnya Utsman dan langsung membunuh. Dan di sini juga kita yakini bahwasanya sosok Ibnu Sabah ini sosok yang hakiki, bukan fiktif, ada. Ya, dia yang mengerahkan dan memprovokasi umat Islam yang awam sehingga kemudian darahnya Utsman tertumpah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Anda tahu bahwasanya Utsman ini ditikam ya, dengan banyak tikaman, ya, seperti dikatakan di sini oleh Ibnu Asakir bahwa Kinanah bin Bishr memukul rusuk dan ubun-ubun Utsman ya, dengan tiang besi ditusuk sehingga beliau tersungkur di sebelahnya. Lalu Saudan bin Humran al-Muradi memberikan pukulan lagi dan membunuh Utsman. Adapun Amr bin al-Hamik melompat ke dada Utsman dan langsung mendudukinya, kemudian ditikam ya 9 kali tikaman sebelum dipenggal kepalanya. Jadi luar biasa mereka ini kejamnya sama Utsman bin Affan. Tadi itu sebab pengkafiran. Kalau sudah pengkafiran, pembunuhan, mudah untuk membunuh. Ya, mereka tidak tahu siapa Utsman. Fitnah luar biasa. Sampai kemudian siapa namanya Amr bin al-Hamik ini mengatakan, adapun 3 tikaman aku lakukan karena Allah. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian 6 tikaman aku lakukan karena dendam kepada dia ini. Aku dendam sama dia. Nah, ketika Utsman bin Affan mengeluarkan darah pertama kali, padahal dia di saat membaca Al-Quran, ketika ditikam itu, pas darahnya mengalir pada ayat fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim dalam surah Al-Baqarah ayat 137, maka Allah
memelihara kamu dari mereka, mensupport kamu dari mereka ya Utsman. Maksudnya seperti itu. Katanya beberapa ahli tafsir. Cukup sampai di sini ya Utsman. Begitulah Utsman terbunuh, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai apa? Syahid, dan semua para sahabat berlepas diri. Ya, begitu juga Ali tidak pernah terlibat di dalamnya. Bahkan ketika Utsman bin Affan, tentang kematian beliau ini, Sa'ad bin Abi Waqqas ditanya bagaimana orang-orang yang bunuh Utsman kemudian bertobat, merasa menyesal, mereka menangis. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, la, mereka membunuh Utsman. Sebagaimana Allah berfirman, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malah alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 103 104, katakan apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatan dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat baik saja. Bahkan sebagian para ulama, mereka yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman kena doanya Sa'ad, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang kalau berdoa, apalagi doa kejelekan, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini sebelum meninggal dunia yang terlibat pembunuhan Utsman ini semuanya menjadi gila semuanya. Ya, semuanya menjadi apa? Gila, kena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, ya, tidak terima dengan pembunuhan Utsman ini. Ada juga mengatakan bahwa sahabat-sahabat waktu itu tidak sampai kepada pemikiran bahwa Utsman akan dibunuh. Mereka hanya menyangka bahwa Utsman ini akan mengundurkan diri, atau mengatakan bahwa ada satu kerabatnya itu akan dilepas sama Utsman sebagai gubernur karena diprotes sama orang Kufah dan di Syam sana. Ternyata mereka justru membunuh Utsman ibn Affan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perjuangan Utsman ibn Affan. Sebelum dia meninggal dunia, dia sempat membebaskan 20 budak. Sebelum dia meninggal dunia, dia membebaskan 20 budak. Jadi dia meninggal sebagai syahid pada tanggal 18 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah. Ya, dan khilafahnya dia selama 12 tahun, kurang lebih 12 tahun, dan umur dia waktu itu 82 tahun. Walaupun ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 90 tahun. Jadi yang jelas Utsman ini memang sudah tua ya, waktu meninggal dunia. Usianya sudah seperti itu, karena dia sebagai khalifah pun dia sudah sepuh ya, umur berapa? 70 tahun. Dan dia tidak berminat untuk menjadi khalifah. Waktu itu Umar bin Khattab meninggal dunia, sebelum meninggal dia berpesan pada 6 orang, termasuk ahlu syura, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dan yang lainnya. Semua pada 2 orang, Ali dan Utsman. Ternyata semuanya memilih Utsman. Sepakat semuanya. Tidak pernah umat Islam bersepakat seperti memilih Utsman. Ya, yaitu kaum Muhajirin dan juga kaum Ansor sepakat memilih Utsman. Begitu juga Ali membayat Utsman. Ya, ini membantah tuduhan orang-orang Syiah bahwasanya Utsman merampok ya kedudukannya Ali bin Abi Thalib yang diisukan oleh Abdullah bin Saba. Ya, itu tidak benar hadirin sekalian. Dan itulah Utsman radhiyallahu anhu wa ardha meninggal dalam keadaan syahid, dan sebelum meninggal juga malamnya dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul bersama Abu Bakar. Rasul mengatakan, ya Utsman, berpuasalah besok, kita akan buka bersama. Katanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasalah besok, kita akan berbuka bersama ya Utsman. Maka Utsman besoknya berpuasa, dan besok itulah dia menemui ajalnya, dibunuh oleh pemberontak, ya, orang-orang Khawarij yang kacau pikirannya, akidahnya, sampai pada menjurus pada pengkafiran. Utsman bin Affan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba yang mengacaukan negeri-negeri umat Islam. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.